Sungguh terlalu berharga kasih setiamu Bapa. Betapa tinggi sampai ke awan, tiada berkesudahan. Izinkan ku merenungkanmu sepanjang kawal malam. Kan ku siapkan hatiku menyembahmu. Ku mau bermazmur, membangunkan fajar. Sungguh kau pertolongan, ku kan bersorak-sorak. Ku mau bernaung di bawah sayapmu, dalam kebenaranmu. Ku kan memandang indah wajahmu. Sungguh terlalu berharga kasih setiamu Bapa. Betapa tinggi sampai ke awan, tiada berkesudahan. Izinkan ku merenungkanmu sepanjang kawal malam. Kan ku siapkan hatiku menyembahmu. Ku mau bermazmur, membangunkan fajar. Sungguh kau pertolongan, ku kan bersorak-sorai. Ku mau bernaung di bawah sayapmu, dalam kebenaranmu. Ku kan memandang indah wajahmu. Kami sembah segala kemuliaan, keselamatan, Kau perlindungan. Ku mau bermazmur hanya bagimu. Izinkan ku merenungkanmu sepanjang kawal malam. Kan ku siapkan hatiku menyembahmu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu berkat pengampunan. Di bulan ini kita masih belajar mengenai dipanggil untuk memberkati. Dan biarlah tema pada kesempatan kali ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu dalam rahmat dan anugerah-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam kelemahannya, Tuhan. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri. Berkati urapi dengan roh-Mu, Tuhan, sehingga perkataan hamba-Mu ini adalah hati-Mu sendiri. Berkati setiap kami yang sudah menyiapkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dengar boleh masuk dalam tanah hati kami yang subur, dan setiap benih firman-Mu itu akan tumbuh dalam perbuatan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami akan diberkati melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 mengenai berkat pengampunan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada mereka, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka dari seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ada satu kisah yang menarik. Pada waktu itu kedapatan seorang wanita yang sedang berbuat zina, atau dia melakukan satu kejahatan yang hukumannya kalau di dalam Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai 24, wanita yang kedapatan berzina menurut hukum Musa, wanita ini harus dihukum dirajam batu, dan saat dia kedapatan berbuat zina dia harusnya mati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini ahli Taurat bersama orang Farisi menghadapkan Yesus pada satu kasus yang harusnya ini adalah kasus yang akan memenangkan apa yang mereka sedang bawa. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kasus ini dihadapkan kepada Yesus supaya Yesus ini didapati kesalahannya. Tetapi justru hal yang menarik di sini adalah mereka justru mendapatkan satu teguran yang keras dari Yesus. Karena Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat 10 mengatakan, "Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, 'Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?'" Di sini harusnya waktu Yesus itu diperhadapkan dengan orang yang berzina, kemudian perempuan ini didapati tertangkap sedang melakukannya, hukumnya itu udah positif, harus langsung dihukum. Tetapi di sini justru Yesus ini melakukan satu pembelaan, satu pengampunan kepada wanita ini. Dan di sini kita melihat bahwa kasih yang sempurna itu ada pada Yesus. Tapi di sini kita harus belajar mengenai tiga tokoh yang ada. Yang pertama adalah ahli Taurat bersama orang Farisi. Tokoh yang kedua adalah Yesus sendiri. Yang ketiga adalah wanita yang berbuat zina. Bapak Ibu Saudara, di sini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah seorang yang belajar firman Tuhan, dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan pada waktu itu. Dan ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang taat menjalankan firman Tuhan. Mereka memberikan persembahan dengan setia, mereka belajar akan firman Tuhan, dan mereka melakukannya sesuai dengan yang dituliskan. Dan yang ternyata adalah seringkali dalam kehidupan pelayanan Yesus di muka bumi, orang-orang yang dalam
golongan ahli Taurat bersama orang Farisi ini seringkali berseberangan dengan Yesus. Dan memang benar pada waktu ahli Taurat bersama orang Farisi ini membawa kasus wanita yang kedapatan berbuat zina ini, yang terjadi adalah pendapat mereka dan pendapatnya Yesus itu tidak satu jalan. Dan bahkan ahli Taurat bersama orang Farisi ini ingin menjebak Yesus untuk mendapatkan satu kesalahan pada Yesus. Sehingga saat yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini bermotivasi tidak benar, di sini kita bisa melihat bahwa kasih kesetiaan Tuhan Yesus kepada manusia itu boleh kita teladani. Yang pertama adalah ahli Taurat ini menginginkan penghakiman yang instan, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam Yohanes pasal 8 ayat kelima dikatakan demikian. Dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Pada waktu perempuan ini kedapatan berzinah, mereka sudah membawakan satu hukum yang positif yang harus dilakukan, bahwa wanita ini harus dirajam batu. Tetapi justru dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata pada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang menarik. Saat seharusnya hukum yang ada itu adalah melempari batu dan membunuh wanita ini karena dosanya, tetapi Yesus justru membalikkan apa yang ada dalam hukum Taurat. Karena Yesus datang itu adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Dan saat itu Yesus berkata bahwa kalau engkau tidak berdosa, ambil batu, lempar dulu wanita ini. Dan ketika saat itu justru yang terjadi adalah ahli Taurat ini dari yang tertua itu mulai meninggalkan tempat kejadian di mana dia membawa wanita ini dan dia meninggalkan perkara itu. Ini adalah hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa ahli Taurat itu mempelajari firman Tuhan, mempelajari Taurat itu hanya untuk menyerang orang, hanya untuk mencari kesalahan orang, hanya untuk mengkritik orang. Di sini kita melihat bahwa ahli Taurat ini adalah orang yang seringkali menggunakan firman Tuhan, menggunakan ayat Alkitab itu untuk mencari kesalahan orang. Di sini kita melihat juga bahwa ahli Taurat ini adalah orang yang sering berseberangan dengan Yesus, karena harusnya yang namanya firman Tuhan itu membawa kepada kemerdekaan. Firman Tuhan itu membawa kepada kelepasan. Firman Tuhan itu membawa kepada kasih. Tetapi ahli Taurat menggunakan firman Tuhan sebagai bahan penghakiman, sebagai bahan untuk mencari kesalahan orang lain. Yang kedua adalah ahli Taurat ini mencari kesalahan orang lain ini dengan cara demikian. Motivasinya tidak benar Bapak Ibu Saudara, karena didapati demikian. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Di sini kita melihat motivasi dari ahli Taurat ini adalah mencari kesalahan. Baik kesalahan dari wanita yang sudah jelas-jelas kedapatan berzina, juga suatu kesalahan yang akan dilakukan oleh Yesus. Di sini kita melihat bahwa ahli Taurat ini meskipun banyak membaca firman Tuhan, tapi hatinya penuh dengan kepahitan. Yang dicari adalah kesalahan orang. Yang dicari adalah kekeliruan dari orang. Yang dicari adalah apa sih yang bisa didapat dari kesalahan tindakan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah. Yesus nggak mungkin salah Bapak Ibu Saudara, karena dia Tuhan. Justru di sini ahli Taurat ini ingin memakai yang namanya Taurat, firman Tuhan itu sebagai alat untuk mencari kesalahan Yesus. Dan hal yang kedua adalah kita belajar dari sikap Yesus. Sikap Yesus ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Yesus saat dia ada di dalam dunia ini, dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan di dalam Yesus itu ada pengetahuan yang sempurna. Dalam Mazmur pasal 69 ayat yang ke-6 dikatakan, ya Allah, engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Di sini kita melihat bahwa Mazmur ini pun mencatat dalam pengetahuan Tuhan, dalam kemahatauan Tuhan, itu semua dosa kita, semua kesalahan kita, baik itu besar maupun kecil, itu semuanya Tuhan tahu. Demikian juga Yesus pada waktu di dalam
dunia ini. Karena dia 100% Allah, maka dia mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan sebelum kita ini bercerita tentang kepada Yesus mengenai kesalahan kita, dosa kita, dia itu sudah tahu dosa kita. Tetapi Yesus justru tidak melakukan dalam pengetahuannya, itu melakukan penghakiman, melakukan satu tindakan yang mengakibatkan sakit pada kita. Justru dalam pengetahuannya itu ada kasih yang terpancar. Harusnya kalau Yesus itu memang setuju dengan apa yang dilakukan ahli Taurat, yang berhak untuk merajam batu pertama kali wanita itu adalah Yesus. Yang pertama karena dia tidak mungkin berbuat salah dan tidak punya dosa. Yang kedua adalah karena Yesus ini tahu sekali bahwa apa yang dilakukan dalam firman Tuhan menurut hukum Musa itu adalah sah untuk merajam batu orang yang berbuat zina. Maka Yesus kalau merajam batu wanita itu, Yesus itu tidak bersalah. Tetapi yang dilakukan Yesus di sini adalah meskipun Yesus tahu kesalahannya, meskipun Yesus ini tahu apa yang dilakukan wanita ini, tetapi Yesus tidak menghukumnya. Apakah itu berarti Yesus melegalkan dosa? Bukan demikian Bapak Ibu Saudara, karena Yesus ini pun tetap menegur dosa dari wanita itu. Yohanes 8 ayat 11 dikatakan jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Di sini Yesus menyatakan dengan jelas jangan berbuat dosa lagi. Yesus justru menyatakan bahwa perzinahan yang dilakukan oleh wanita ini adalah dosa, adalah sebuah kesalahan, tetapi di sini Yesus tidak akan menghukum wanita ini. Kita boleh belajar bahwa Yesus sedang tidak melegalkan dosa, tetapi justru Yesus menginginkan sesuatu apa yang dibalik dari pengampunan itu, Bapak Ibu Saudara. Kesalahan di hadapan Tuhan tetaplah kesalahan. Tetapi coba, apa yang dilakukan Yesus saat mengampuni? Yesus menginginkan sebuah perubahan sikap. Karena di saat Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Di sini Yesus melakukan yang pertama adalah, dia menegur dosa wanita itu. Yang kedua, Yesus mengharapkan wanita itu berubah, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita boleh belajar. Sikap pengampunan ini membawa kita kepada perubahan sikap yang positif. Justru saat orang itu diampuni, saat orang itu dimaafkan, harusnya dia adalah orang yang merasakan kasih Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga dalam kehidupan kita ini yang diampuni sama Tuhan ini adalah orang yang harus membawa sikap yang positif. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, mari coba kita refleksikan bahwa apa yang dilakukan Yesus ini adalah sesuatu yang harusnya kita refleksikan dalam hidup kita. Tadi ada 3 tokoh. Yang pertama adalah tokoh ahli Taurat bersama orang Farisi. Yang kedua adalah Yesus sendiri. Yang ketiga adalah wanita yang kedapatan berbuat dosa. Kita refleksikan tokoh yang pertama dan yang ketiga, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, dan wanita yang kedapatan berzina. Lawan dari penghakiman bukanlah sebuah kenetralan, melainkan pembelaan. Tentu saja kita nggak bisa bela diri kita sendiri karena kita ini sudah bersalah, Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi Matius pasal 7 ayat yang pertama katakan demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita melihat bahwa ahli Taurat bersama orang Farisi ini membawa wanita ini supaya dihakimi Yesus, benar sekali apa yang dikatakan oleh Matius pasal 7 ayat 1. Kalau engkau mau menghakimi, ukuran yang dipakai untuk menghakimi itu akan diukurkan kepada yang menghakimi. Artinya saat ahli Taurat ini menyatakan kesalahan sang wanita, kemudian dia menyatakan apa yang harus diperbuat, Yesus justru membalikkan penghakiman yang diambil atau dipakai oleh ahli Taurat bersama orang Farisi ini. Yesus mengatakan bahwa di antara engkau tidak berdosa, ambillah batu terlebih dahulu, dan kemudian lemparlah wanita itu. Tapi mereka justru meninggalkan tempat kejadian perkara itu dari yang tua kepada yang muda. Artinya nggak ada orang satupun lepas dari kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka sadar sekali. Saat penghakiman yang mereka pakai untuk menghakimi wanita ini, dan kemudian penghakiman itu diukurkan kepada dirinya lagi, maka yang terjadi adalah sebuah refleksi yang menakjubkan.
orang mulai sadar akan kesalahannya. Dan bagaimanakah supaya kita ini mendapatkan pengampunan, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita ini tidak menghakimi orang lain. Jawabannya simpel. Matius pasal ke-6 ayat yang ke-15, saat Yesus mengajarkan bagaimana tentang doa, dan Yesus itu menutup dengan kalimat yang menarik. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ternyata yang namanya penghakiman itu lawan katanya adalah pembelaan. Dan dari mana datangnya pembelaan? Itu adalah dari pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengampuni orang lain, hidupnya tidak akan banyak menghakimi orang lain. Karena dikatakan demikian, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Kalau kita ini dalam sehari-hari ini kita sering menghakimi orang, maka kita akan menjadi orang yang paling tertuduh. Karena kita sering kali dalam melihat kesalahan orang, kita melihat dan mengkritik apa yang terjadi pada orang, dan apa yang kita ukurkan pada orang tersebut akan kembali kepada kita. Maka kita seringkali mendapati, aduh diriku ini banyak berdosa ya, aduh diriku ini banyak kekurangannya. Di sini kita melihat bahwa harusnya kita belajar, semakin kita percaya Tuhan, semakin kita punya kasih, semakin kita mengerti firman Tuhan, yang keluar bukan penghakiman, melainkan pengampunan. Tokoh yang berikutnya yang saya ingin bahas adalah wanita yang kedapatan berzinah ini. Wanita yang kedapatan berzinah ini adalah gambaran dari kita semua. Karena kita nggak lepas dari kesalahan. Karena kita pun dalam hidup kita pasti kita melakukan kesalahan. Baik itu secara pikiran, baik itu secara perkataan, baik itu secara perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kita tidak mungkin lepas dari kesalahan. Itu yang harus kita refleksikan, Bapak Ibu Saudara. Jika kita melihat apa yang sudah kita simak dari tadi, gambaran wanita yang kedapatan berzinah ini adalah kita semua. Yesaya pasal 53 ayat 5 menyatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setiap kita pasti punya kesalahan, setiap kita pasti punya pelanggaran. Setiap kita membutuhkan yang namanya pengampunan yang sempurna. Seharusnya kita sebagai orang yang berdosa itu dihukum. Tetapi Yesaya pasal 53 ayat 5 tadi menyatakan bahwa pemberontakan kita, kesalahan kita, kejahatan kita ini diremukkan di kayu salib. Sehingga ganjaran di kayu salib itu mendatangkan keselamatan. Semua kesalahan kita ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh karena bilur-bilurnya kita jadi sembuh dan pulih kembali. Kehidupan kita ini dipulihkan hanya oleh karena salib Kristus. Pengampunan di dalam kesalahan kita. Karena Yesus itu melakukan segala sesuatu ketaatan di kayu salib. Bukan saat kita ini bertobat. Justru saat manusia itu mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa kehidupan kita ini bukanlah kehidupan yang sempurna. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang seringkali membawa kita untuk bisa merefleksikan, saya tidak lepas dari kesalahan. Saya katakan saya, karena saya pun melakukan banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Saya melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu juga Saudara juga sama demikian. Makanya saya ajak Bapak Ibu Saudara merefleksikan kehidupan kita. Jangan sampai kita ini belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, itu untuk menyerang orang lain. Justru kita ini belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan itu untuk jadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena kita diampuni kesalahannya bukan saat kita benar, melainkan saat kita berdosa. Sehingga yang namanya adalah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi itu berlaku untuk saudara dan saya. Sehingga kita dalam kehidupan kita sehari-hari bukanlah dosa yang kita lakukan, melainkan kehidupan yang benar, kehidupan yang produktif, kehidupan yang memberkati orang lain. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, bawalah hidup kita yang sudah diampuni untuk selalu jadi berkat bagi sesama kita dengan membagikan kasih kepada orang lain. Dalam kehidupan kita, mari belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mari belajar untuk mengampuni orang-orang sekitar kita. Mari belajar untuk tidak menghakimi karena kita sendiri tidak lepas dari kesalahan. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi kekuatan bagi kita,
teguran bagi kita, dan setiap kita yang ditegur, saya percaya ada Roh Kudus yang menguatkan untuk setiap kita ini boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan yang dikehendakinya, sehingga kita ada dalam pemeliharaan dan kita akan berbuah bagi sesama kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Setiap kami yang ditegur, biarlah kami ini boleh berubah dalam setiap pribadi kami, Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dosa kami tidak lepas dari pelanggaran dan dosa. Tapi karena kasih anugerah, kasih karunia-Mu yang sempurna, itu yang membuat kami ini makin hari, makin bisa melakukan yang baik di hadapan-Mu. Roh Kudus, bimbing kami selalu. Bapa, terima kasih, berkati kami yang dalam pergumulan, dalam sakit, dalam setiap apa yang kami hadapi. Tangan-Mu yang membela kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah setiap kami ini boleh diberkati Tuhan. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati kami semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah pada kesempatan kali ini sudah selesai. Mari kita siapkan diri kita untuk kita tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.